Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini baru perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PTKABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025
lalu. Dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program Sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini. Sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik, maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA Pendidikan Keagamaan ini, kita akan mendorong Satuan Pilkada Masyarakat ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari pemerintah Nawa Mula Muda Utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para siswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi dari situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru 1 PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Ditjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via.
tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi tadi kata Supriyadi adalah pemenuhan dari jurnal indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini. Sial umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik, maka harapan kami mereka akan bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas
Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang adalah menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari mulai nawa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi ke situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong
perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini, sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik. Maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari pemerintah Nawa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi dari situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program
program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program Sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini, sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik. Maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa negara, karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Karena kan kita punya kesempatan dengan PMA Pendidikan Keagamaan ini, kita akan mendorong satuan keagamaan ini sebagai satuan yang memang adalah menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari mulai Nawa, Mula, Muda, Utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi ke situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru 1 PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via.
tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini. Sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik, maka harapan kami mereka akan bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas
Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari pemerintah Nawa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi ke situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi tadi kata Supriyadi adalah pemenuhan dari jurnal indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong
perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini, sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik. Maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari mulai Nawa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi ke situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program
program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program Pasca Sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program Sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini. Sial umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik, maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA Pendidikan Keagamaan ini, kita akan mendorong satuan Nikada Maseka ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari mulai Nawa, Mula, Muda, Utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi dari situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru 1 PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Ditjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via.
tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini, sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik. Maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas
Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan agama Syekh ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari pemerintah bahwa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi dari situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi tadi kata Supriyadi adalah pemenuhan dari jurnal indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong
perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini, sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik. Maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa negara, karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari mulai Nawa, Mula, Muda, Utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi ke situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi, tadi kata Supriyadi, adalah pemenuhan dari jurnal Indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program
program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program Sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini. Sial umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik, maka harapan kami mereka akan bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas. Betul, karena kan kita punya kesempatan dengan PMA Pendidikan Keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang adalah menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari pemerintah Nawa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa, sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi dari situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru 1 PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Ditjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via.
tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nasional Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal menurut Supriyadi saat ini terdapat 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berupaya mendorong agar para akademisi yang terdapat di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk naik ke tingkatan guru besar. Tadi juga dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi sejumlah akademisi agar dapat mencapai tingkatan guru besar. Selain itu juga terdapat beberapa akademisi yang berpotensi untuk menjadi guru besar di institusi perguruan tinggi keagamaan Buddha yang terdapat di Indonesia. Saat ini salah satu hal yang perlu dipenuhi tadi kata Supriyadi adalah pemenuhan dari jurnal indeks Scopus yang harus dipenuhi oleh para calon guru besar yang ada di PT KABN seluruh Indonesia. Selain itu juga Supriyadi mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Langkah ini menurut Supriyadi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia. Supriyadi mengatakan bahwa ini pihaknya masih menunggu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Ditargetkan perubahan status ini akan dapat terlaksana pada tahun ini. Demikian, Via. Baik Fadi, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, dalam memperingati hari ulang tahun ke-20 Bimas Buddha, Kementerian Agama berupaya menghadirkan program yang semakin dekat dengan umat. Program pemberdayaan akan melibatkan masyarakat untuk bergerak bersama, meningkatkan kapasitas para umat. Di antaranya di bidang pendidikan, Kementerian Agama akan mendorong perubahan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Perubahan status tersebut, kata Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini. STABN Sriwijaya baru saja menyelenggarakan wisuda sarjana ke-19 dengan 106 wisudawan dari berbagai program studi pada 9 September 2025 lalu, dan untuk pertama kalinya STABN Sriwijaya meluluskan wisudawan dari 2 jenjang pendidikan, yakni program pasca sarjana atau S2 terdapat 22 wisudawan, untuk program studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dan program sarjana S1 terdapat 85 wisudawan yang terdiri atas 24 wisudawan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha, 10 wisudawan program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, 4 wisudawan program studi Kepenyuluhan Buddha, dan 21 wisudawan program studi Ilmu Komunikasi Buddhis, serta 25 wisudawan program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Kita ini kan dari 2 sekian tahun saya sudah menetapkan sebuah target bagaimana kita semakin dekat dengan umat. Maka program pemberdayaan umat menjadi sangat penting karena kita perlu memulainya dari bawah, sehingga kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama mengopeni umat atau meningkatkan kapasitas para umat ini, sehingga umat Buddha ini sudah terkelola dengan baik. Maka harapan kami mereka akan bisa bisa lebih berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena saya berpikir bahwa jika umat itu tumbuh, maka rumah ibadah akan tumbuh. Nah, jika mereka itu tumbuh dalam satu lingkup yang baik, maka tentu harapan Bapak Menteri Agama agar menjadi warga negara. Sektor pendidikan itu jadi salah satu prioritas juga di Ditjen Bimas
karena kan kita punya kesempatan dengan PMA pendidikan keagamaan ini, kita akan mendorong satuan pendidikan masyarakat ini sebagai satuan yang memang ada menopang bagi keberlangsungan dari PTKB ini sendiri, karena dari pemerintah bahwa mula muda utama ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di satu rantai jaringan berjenjang ini akan memenuhi jumlah para mahasiswa sehingga akan lebih cepat untuk bertransformasi dari situ. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Dirjen Bimas Buda Kementerian Agama Supriyadi mengatakan saat ini ada 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha atau PTKB di Indonesia. Dari 12 PTKB tersebut, baru satu PTKB yang memiliki guru besar, yakni di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri atau STABN Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dirjen Bimas Buddha terus mendorong para akademisi yang berpotensi menjadi guru besar. Adapun Bimas Buddha Kementerian Agama baru saja memperingati hari ulang tahun ke-20 yang berlangsung di ruang auditorium Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2025. Peringatan hari ulang tahun kali ini mengusung tema Terus Tumbuh, Terus Berkarya. Momentum 2 dekade perjalanan ini menjadi refleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat Buddha di Indonesia. 20 tahun perjalanan Bimas Buddha mengajak menata masa depan karena ada tantangan yang tidak sedikit dan tidak mudah, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan sinergitas dari para stakeholder dan sektor pendidikan menjadi prioritas dari Bimas Buddha dalam memberikan pelayanan untuk umat Buddha. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fadi Valevi di kantor Kementerian Agama. Fadi, silakan laporannya. Iya, Via. Tadi Kementerian Agama menggelar acara peringatan HUT ke-20 Bimas Buddha di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Pada kesempatan tadi, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengungkapkan minimnya guru besar keagamaan Buddha pada perguruan tinggi keagamaan Buddha di Indonesia. Supriyadi mengungkapkan sejauh ini perguruan tinggi keagamaan Buddha baru memiliki satu guru besar. Satu-satunya guru besar tersebut terdapat di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.